mahasiswa Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NIM 18320138. Baik, saya diberi tugas oleh dosen mata kuliah micro teaching. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan pembelajaran dari pra pembelajaran, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Baik, untuk tidak membuang waktu lagi, langsung saja kita masuk dalam kegiatannya. Baik, untuk tempat sudah disediakan lapangan. Untuk itu, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, alangkah baiknya mari kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Salam adik-adik semua. Apa kabar? Bapak berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Baik adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita akan menyanyi satu lagu untuk menyemangati kita dalam kegiatan pembelajaran kita. Untuk itu, lagu ini sederhana saja, yaitu Potong Bebek Angsa. Baik adik-adik, sambil menyanyi kita sambil menepuk tangan. Langsung saja adik-adik. Untuk itu, mari kita semua melakukan nyanyian bersama. Baik, untuk itu mari kita mulai. Satu, Bapak hitung, 1, 2, 3. Potong bebek angsa masak di kuali, Nona minta dangsa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Baik adik-adik semua, itu adalah lagu pembuka agar kegiatan pembelajaran kita lebih semangat lagi. Adik-adik semua, Bapak ada satu permainan kecil saja, contoh permainan kecil untuk adik-adik semua agar kegiatan belajar kita lebih rileks. Baik adik-adik, jika Bapak menyebut bola, maka adik-adik semua harus menepuk tangan 1 kali. Dan jika Bapak menyebut sepatu, maka adik-adik harus menepuk tangan 2 kali. Dan jika menyebut kaos kaki, maka menepuk tangan 3 kali. Bapak akan mengajak supaya konsentrasi adik-adik itu konsentrasi adik-adik dapat terfokus ke apa yang kita belajar hari ini. Baik adik-adik, langsung saja Bapak sebut bola. Ya, baik, 2 kali. Sepatu. Maaf adik, masih sepatu 1 kali, Bapak yang salah ya. Jadi kita ulangi. Bola, kaos kaki, sepatu. Ya, baik, bagus adik-adik. Konsentrasi adik-adik, saya mau fokus kepada depan sini agar kegiatan pembelajaran kita dapat terlaksanakan dengan baik. Baik adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam kegiatan inti, mari kita melakukan pemanasan. Untuk itu, pemanasan Bapak akan memimpin sendiri. Baik, untuk itu adik-adik mempersiapkan diri. Pemanasan kita yaitu pemanasan dinamis. Tapi sebelum kita melakukan pemanasan, Bapak ingin bertanya, apakah tujuan dari pemanasan? Apakah adik-adik semua mengetahui apakah tujuan dari pemanasan? Baik, kalau tidak ada, Bapak akan menjelaskan. Tujuan dari kita melakukan pemanasan adalah agar kita terhindar dari yang namanya cedera. Yang kedua, kita mempersiapkan otot-otot kita pada saat kita akan melakukan kegiatan ini. Baik adik, itu adalah tujuan dari pemanasan. Untuk itu, baik, kita sama-sama melakukan pemanasan. Untuk itu adik-adik semua, silakan berbaris, 2 sak berpanjang. Baik. Oke.
Pemanasan ini dipimpin oleh Bapak sendiri. Untuk seluruhnya, siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Oke, siap. Untuk itu pemanasan dinamis. Baik, dengan hitungan 2 kali 8. Untuk pemanasan yang pertama, dari bagian kepala. Baik, untuk itu palingkan ke samping kiri dan samping kanan 2 kali 8 hitungan. Baik, tangan di pinggang, gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, angutkan ke bawah dan ke atas 2 kali 8 hitungan. Baik, gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, patahkan ke samping kiri dan samping kanan 2 kali 8 hitungan. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, tangan berada di dada, hentakan 2 kali pendek dan 2 kali panjang dengan hitungan 2 kali 8. Baik, gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, tangan membentuk huruf Z dengan 2 kali 8 hitungan. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, tangan kanan berada di atas, tangan kiri berada di bawah. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, kita masuk pada gerakan setengah kombinasi. Ya, baik, gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita masuk pada gerakan kombinasi penuh. Baik, 2 kali 8 hitungan. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik adik-adik, itu adalah sekilas dari pemanasan dinamis. Untuk itu seluruhnya siap, gerak. Baik, adik-adik bisa lemaskan tangan seperti ini. Oke, kalau sudah, untuk itu langsung saja kita masuk pada materi kita, yaitu materi kita hari ini tentang indikator kita hari ini adalah menjelaskan pengertian dari kebugaran jasmani. Tujuan pembelajaran kita adalah adik-adik atau siswa-siswa mampu menjelaskan pengertian dari kebugaran jasmani. Yang kedua, adik-adik mampu mempraktekkan atau melakukan push up dengan baik dan benar. Itu adalah indikator dan tujuan kita dalam pembelajaran hari ini. Untuk itu adik-adik, sebelum kita masuk dalam kegiatan praktek kita, Bapak akan menjelaskan materi kita. Baik adik-adik, untuk itu seluruhnya siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Baik adik-adik semua, ambil posisi duduk. Bapak akan menjelaskan sedikit materi kita hari ini. Sebelum Bapak menjelaskan materi kita hari ini, mungkin adik-adik sekalian sudah mengerti atau sering mendengar apa itu pengertian dari kebugaran jasmani atau kebugaran jasmani sendiri. Apakah adik-adik sudah pernah mendengar? Baik, kalau belum pernah, Bapak akan memberitahu sedikit pengertian dari kebugaran jasmani. Di sini ada beberapa pengertian dari para ahli. Yang pertama adalah Joko Pikik Irianto. Menurut beliau, kebugaran jasmani adalah kemampuan dari manusia dalam melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari dan masih
tetap memiliki tenaga cadangan untuk kegiatan tambahan. Artinya kita melakukan kegiatan apapun, kita tidak akan merasa lelah, lalu kita menambah kegiatan lagi. Yang kedua, menurut Bapak Rusli Lutan, beliau berpendapat kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang, artinya kekuatan seseorang dalam menyelesaikan segala bentuk kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini terdapat 3 unsur yang beliau jelaskan, yaitu ada daya tahan, flexibility atau kelenturan tubuh kita. Yang ketiga adalah kekuatan. Jadi definisi kebugaran jasmani secara umum di sini adalah kebugaran jasmani adalah kemampuan manusia dalam melakukan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari dan masih memiliki tenaga cadangan untuk kegiatan tambahan tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Itu adalah pengertian dari para ahli dan pengertian secara umum. Mungkin dari adik-adik ingin bertanya atau memberi saran atau semacam instruksi dalam pengertian kebugaran jasmani. Baik, jika tidak ada adik-adik, kita lanjut. Apa adik-adik ada yang tahu manfaat dari kebugaran jasmani? Baik, jika tidak ada, Bapak akan melanjutkan. Di sini pengertian manfaat dari kebugaran jasmani. Di sini satu, dia membentuk kekuatan dan daya tahan tubuh kita. Ketika kita melakukan kebugaran jasmani, maka kita akan mendapatkan kekuatan dan membentuk daya tahan. Yang kedua, meningkatkan fleksibilitas. Artinya meningkatkan kelenturan tubuh kita. Yang ketiga, membentuk keberanian dan kepercayaan diri. Ketika kita melakukan aktivitas kebugaran jasmani, maka di situ terbentuk otot-otot kita. Seringkali adik-adik melihat bahwa misalnya di tempat fitness, ketika mereka melakukan aktivitas kebugaran jasmani seperti nge-gym, di situ mereka akan mendapatkan bentuk tubuh yang sangat ideal, sehingga tingkat kepercayaan diri mereka sangat meningkat. Yang keempat, merangsang pertumbuhan. Merangsang pertumbuhan ini sangat bagus pada anak-anak usia dini, karena ada yang melakukan aktivitas kebugaran jasmani, maka otot-otot mereka akan terus berkembang, sehingga sangat bagus untuk anak-anak pada pertumbuhan usia dini. Yang kelima, mencegah obesitas dan kegemukan. Ini sangat bagus untuk seorang yang mengalami kegemukan. Dengan melakukan aktivitas kebugaran jasmani, maka lemak-lemak yang terdapat pada tubuh semakin menurun, sehingga kita bisa mendapatkan tubuh yang ideal. Baik adik-adik, itu adalah manfaat dari kebugaran jasmani. Untuk itu terdapat beberapa unsur dalam aktivitas kebugaran jasmani. Unsur-unsur yang pertama adalah kekuatan. Yang kedua adalah daya tahan otot atau power, muscular power. Yang ketiga, kelincahan. Yang keempat, kelenturan. Yang kelima, koordinasi. Yang keenam, keseimbangan. Yang ketujuh, ketepatan. Yang kedelapan, reaksi. Yang kesembilan, kecepatan atau speed. Yang terakhir adalah daya tahan. Baik adik-adik, itu adalah sekilas materi kita. Untuk itu setelah materi ini, Bapak akan melakukan praktik. Dengan praktik ini, Bapak harap adik-adik bisa melakukan apa yang Bapak lakukan di depan ini. Baik adik-adik, untuk itu langsung saja kita masuk dalam praktek dalam kegiatan inti kita ini, yaitu push up. Tapi sebelum Bapak melakukan praktik, apakah adik-adik mengerti atau pernah mendengar apa itu arti push up?
Baik adik-adik, jika tidak ada, push up adalah salah satu jenis senam kekuatan yang berfungsi untuk membentuk otot seperti otot bicep dan otot tricep. Otot tricep terdapat pada bagian ini, membentuk otot lengan kita. Baik adik-adik, tujuan dari kita melakukan push up dalam aktivitas kebugaran jasmani di sini satu yaitu kita menguatkan otot bahu bagian ini dan seperti otot tricep kita. Yang kedua, meningkatkan kekuatan dan massa otot. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan jantung. Yang keempat, meningkatkan jumlah hormon. Yang kelima, memperbanyak testosteron dalam tubuh. Itu adalah manfaat dari push up dalam aktivitas kebugaran jasmani. Untuk itu adik-adik semua bisa berdiri. Baik, untuk itu pandangan semua ke arah depan. Bapak akan melakukan praktek push up, kemudian adik-adik bisa melakukannya di depan. Sebelum adik-adik melakukan di depan, Bapak akan mempraktekannya terlebih dahulu. Untuk itu, mohon pengertiannya. Baik adik-adik, untuk kegiatan push up, untuk push up sendiri dilakukan selama 8 sampai 10 set dalam 8 repetisi. Itu hitungannya 10 adik-adik. Baik, langsung saja. Ketika kita akan melakukan push up, posisi yang benar adalah adik-adik bisa lihat seperti ini. Tidur tengkurap seperti ini. Kaki lurus seperti ini. Tangan dibuka selebar bahu. Pandangan ke arah depan. Pastikan posisi tubuh kita lurus seperti ini. Baik, 10 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik adik-adik, itu adalah contoh push up yang baik dan benar. Tidak membuang waktu lagi, Bapak minta satu orang untuk mempraktekkan apa yang tadi Bapak lakukan di depan. Baik, kakak, adik-adik bisa. Sahabat, coba adik bisa jelaskan bagaimana langkah-langkah push up yang baik dan benar. Kan tadi Bapak sudah jelaskan, Bapak mohon adik-adik bisa jelaskan ulang sedikit. Posisi awal turun tengkorak, ya, tengkorak seperti ini. Ya, pandangan mata ke depan, kaki lurus, ada tangan dibuka selebar bahu, lurus. Oke, berapa? Ya, seperti ini. Ya, 10 kali itu. Baik, gerakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya, 10. Oke, baik, luar biasa. Perhatikan tempat. Adik-adik semua, tadi teman kita sudah melakukan praktik di depan. Adik-adik semua bisa melihat contoh kecil dari apa yang adik Fortunatus bisa lakukan di depan tadi. Baik. Untuk itu
itu adalah materi kita hari ini. Setelah kita melakukan aktivitas kebugaran jasmani, kita akan melakukan pendinginan, karena setiap kegiatan kita berolahraga mesti diimbangi dengan pendinginan. Baik adik-adik semua, Bapak mohon untuk berdiri kembali. Oke. Kita akan melakukan pendinginan. Untuk itu pendinginan kita yaitu kita jogging selama 12 menit, lari keliling lapangan. Untuk itu jogging dimulai dari kakak Adi Fortunatus, maju ke depan, lari sana. Bimbing kawan-kawan untuk jogging semua, lari. Putar ke sana. Sama. Ayo. Balik. Balik. Oke, baik. Oke, kembali ke tempat semuanya. Oke, baik, terima kasih adik-adik. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari Bapak akan bertanya kembali mengenai materi yang Bapak ajarkan hari ini. Apakah adik-adik sudah paham mengenai materi yang Bapak sampaikan hari ini? Jika ingin bertanya, Bapak persilakan waktu untuk bertanya. Jika ingin mengusulkan saran atau kritik, silakan untuk semua. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akan mengulas sedikit materi kita. Pengertian dari kebugaran jasmani itu secara umum. Pengertian dari kebugaran jasmani itu adalah kemampuan manusia untuk melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berat. Artinya ketika kita melakukan aktivitas dengan sungguh-sungguh, maka kita tidak akan mengalami kelelahan yang berat. Dari kebugaran jasmani ini, Bapak harap adik-adik bisa melakukannya di rumah masing-masing. Ketika adik-adik di rumah seperti berlari atau berlompat atau ya semacam olahraga, itu adik-adik sudah melakukan aktivitas kebugaran jasmani. Karena di dalam aktivitas kebugaran jasmani bukan hanya saja kegiatan push up, tapi masih banyak lagi yang aktivitas yang lain yang terdapat dalam aktivitas kebugaran jasmani. Adik-adik bisa sekarang kan sudah zaman canggih, adik-adik bisa share di Google, maksudnya bisa cari-cari di Google, terus kemudian adik-adik bisa download, kemudian dipelajari materi dari aktivitas kebugaran jasmani, contoh-contoh aktivitas kebugaran jasmani. Lalu adik-adik sekalian bisa membentuk kelompok lalu melakukan aktivitas itu, baik secara individu maupun berkelompok. Baik adik-adik, jika tidak ada lagi, Bapak akan mengecek kehadiran masing-masing. Untuk itu, Bapak harap dengar nama. Nama yang pertama Fortunatus Longkini. Ada. Bagus. Pascal Payong. Ada. Benjamin Kai. Ada. Olympusan Ngedu. Ada. Eustachius Iran Rande.
Hadir. Agustina Haryati Mau. Hadir Bapak. Siapa nama? Wah, nama sulit. Benyamin Kai sudah. Benedictus Likunar Kroing. Hadir Bapak. Cynthia Sulastri Liu. Siap hadir Bapak. Oke. Brian Haikase. Siap hadir Bapak. Umbu Burahuda. Hadir Bapak. Wilhelmus Risirino Tukan. Ada. Oke, baik, semua hadir ya? Ya hadir. Siap. Baik, adik-adik terima kasih untuk kehadiran hari ini. Bapak sangat berterima kasih karena semua hadir hari ini. Semoga pertemuan kita hari ini bisa menjadi pertemuan yang sangat istimewa karena bertepatan semua hadir. Semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini adik-adik semua bisa memahami, dan ketika sudah tiba di rumah adik-adik bisa lihat-lihat kembali materi yang Bapak sampaikan hari ini, dan lalu jangan lupa belajar, istirahat yang cukup, karena untuk mendapatkan hasil yang baik itu tidak gampang adik-adik. Kita harus bekerja keras, butuh proses. Jadi apa yang Bapak sampaikan hari ini adik-adik bisa lakukan agar ketika sudah bertemu orang banyak, mungkin ada yang sedikit bertanya, adik-adik masih sudah belajar PNS atau belum? Kalau sudah ada, terus mereka bertanya tentang kebugaran jasmani, mungkin di situ adik-adik bisa menjelaskan tentang apa yang mereka pertanyakan. Mungkin dari itu saja. Sebelum kita mengakhiri akan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita satu hati dalam doa. Untuk itu, seluruhnya siap gerak. Mari kita ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Baik, berdoa mulai. Selesai. Baik, untuk pertemuan kita hari ini selesai. Salam.